ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Untuk menjadi ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional telah melalui proses-proses tersebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset yang menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Epistemologi dalam ilmu ekonomi Islam dibangun di atas Islamic worldview, berdasarkan pada wahyu dan ajaran agama. Kebenaran suatu pengetahuan dapat didefinisikan tanpa adanya dikotomi antara doktrin dan realitas, nilai dan fakta. Ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada revealed knowledge, adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, dan menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari accurate knowledge. Yang kedua yaitu ada accurate knowledge, adalah ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali dan mengoptimalkan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, seperti fatwa-fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu modern yang ada pada saat ini. Di dalam sumber ilmu pengetahuan tidak hanya akal dan pengalaman, tetapi juga terdapat wahyu. Hal inilah yang membedakan anatominya dengan ilmu pengetahuan konvensional yang terfokus pada dua sumber dengan tanpa menyinggung sama sekali unsur agama, doktrin, dan unsur ketuhanan dalam membentuk hal membangun ekonomi. Sumber pengetahuan Islam diantaranya yang pertama yaitu ada wahyu. Wahyu diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadi Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak karena keduanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu akal. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan membekalinya akal untuk berpikir, untuk memahami, membuat perenungan, serta dapat memutuskan mana hal yang baik ataupun buruk, dan tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ketiga yaitu ada panca indera atau pengalaman. Panca indera sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Adapun yang keempat atau yang terakhir yaitu ada spiritualitas. Elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus tetapi tidak bisa diabaikan karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat tercapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.